Pada suatu sore dingin di Friuli, stadion kecil itu bergemuruh bukan oleh nama besar Eropa, melainkan oleh seorang pria bertubuh mungil dengan yang kelak akan memakai nomor punggung 10. Antonio Di Natale bergabung dengan Udinese pada musim panas 2004, pada fase karir yang belum sepenuhnya mendapatkan sorotan besar. Sebelumnya, ia bermain untuk Empoli, klub yang memberinya panggung di Serie A. Meski tidak berasal dari tim raksasa, performa Di Natale bersama Empoli cukup konsisten, terutama dalam hal pergerakan tanpa bola dan naluri mencetak gol, sehingga menarik perhatian pencari bakat Udinese yang saat itu dikenal gemar merekrut pemain potensial dengan biaya relatif terjangkau. Uno dei tanti giovani arrivati alla Serie A grazie al tecnico Baldini. Attenzione, non si intendono, se ne andava in 1-2 Crespo Recoba, c'era una superstrada per loro. Ripartono loro con Di Natale, buon movimento per Cappellini. Ivan Ramiro viene saltato, attenzione, vanno dentro dalla sinistra, pericolo. Di Natale entra in area, aiuto, il tiro, gol. Grande azione, complimenti. Grande azione, complimenti. 15° minuto, si riapre il match con il gol di Di Natale che beffa Toldo sul primo palo. Si è passati quasi dal 3-0 al immediato 2-1. Gara aperta, gara che non finisce, l'abbiamo detto. Manajemen Udinese melihat Di Natale sebagai investasi jangka panjang, bukan bintang instan. Transfer tersebut terjadi tanpa gemerlapnya media, namun dilandasi analisis mendalam mengenai kecocokan gaya bermain. Terlebih lagi, biaya yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 100.000 euro saja. Pada awal kedatangannya di Friuli, Di Natale tidak langsung menjadi pemain utama. Ia harus beradaptasi dengan sistem permainan dan bersaing dengan penyerang lain. Musim 2009-2010 dan 2010-2011 menjadi dua bab paling terang dalam hidupnya. Salah satu momen terbaik Antonio Di Natale bersama Udinese terjadi pada 11 April 2010 saat menghadapi AC Milan di Stadion Friuli dalam lanjutan Serie A musim 2009-2010. Pada pertandingan tersebut, Di Natale mencetak 2 gol. Gol-gol tersebut menunjukkan ketajamannya dalam memanfaatkan peluang dan menjadi simbol keberanian Udinese menantang dominasi klub besar. Penampilan itu juga memperkuat posisinya dalam perburuan gelar top skor Serie A. In tanti maglia bianconera a saltare dentro, tra cui Zapata che solissimo gira in porta, non trovando il gol su Isla. Di vicino c'è Abdi, dentro Di Natale, palla va per Sanchez, Hiller è solo, può calciare per la terza volta col sinistro, stavolta prende il palo e poi segna. Totò Di Natale in posizione regolare, 6° gol a San Siro, il 7° al Milan, 1-0 per l'Udinese. Perde una bruttissima palla Seedorf e Hiller lancia Di Natale contro Bonera 1 contro 1. Di Natale in area di rigore, va sul destro, Di Natale, destro! Di Natale! 3-1 per l'Udinese a San Siro, dalla palla persa da Seedorf. Pertandingan emosional terjadi ketika Udinese bertemu Napoli, klub asal daerah kelahiran Di Natale, pada musim 2010-2011. Dalam laga Serie A tersebut, Di Natale mencetak gol penentu kemenangan meskipun menghadapi tim yang memiliki ikatan emosional dengannya. Gol itu memperlihatkan profesionalismenya sebagai pemain serta kesetiaannya kepada Udinese karena ia tetap tampil maksimal demi klub yang dibelanya. Davvero una classifica da Champions per l'Udinese, invece un momento positivo in casa. C'è Sanchez in uscita, De Santis la mette giù, calcio di rigore per l'Udinese, il fallo di De Santis che viene anche la rincorsa di Totò. Di Natale, incubo del Napoli, napoletano non esulta. Sanchez, Di Natale, mamma mia,
cosa Natale! fa? Questo... 2-0! Ma hai visto con quell'esterno, è una cosa impressionante. L'ha voluta mettere lì. Complimenti Totò, niente da dire. Se va a battere Di Natale, movimento di Benassia, c'è anche Zapata. La palla va dentro direttamente! Di Natale ancora tripletta contro il Napoli come l'anno scorso. Ma qui c'è l'ingenuità di Anzi sul primo palo. Gianluca, guarda, lui salta, pensa che la palla va fuori, invece va dentro. Gol demi gol mengalir dari kakinya, hingga ia dinobatkan sebagai kapok kanoniere Serie A 2 musim berturut-turut. Prestasi langka bagi pemain dari klub kecil. Setiap gol seakan berkata bahwa kejayaan tidak selalu lahir dari kemewahan, melainkan dari kesetiaan dan keyakinan. Friuli bukan lagi sekedar stadion, melainkan panggung di mana Di Natale menulis takdirnya sendiri. Antonio Di Natale beberapa kali menjadi subjek rumor transfer klub-klub besar, namun ia memilih menolaknya demi tetap membela Udinese. Pada puncak performanya, sekitar musim 2009-2011, namanya dikaitkan dengan AC Milan, Juventus, Inter Milan, dan AS Roma. Meski peluang meraih gelar dan gaji lebih tinggi terbuka lebar, Di Natale secara terbuka menyatakan kesetiaannya kepada Udinese. Ia merasa klub tersebut telah memberinya kepercayaan penuh dan menjadikannya kapten serta simbol tim. Momen paling sunyi datang, musim panas 2016, menjadi penutup perjalanan panjang Antonio Di Natale bersama Udinese. Di usia 38 tahun, tubuhnya tidak lagi secepat dulu, tetapi langkahnya tetap tenang. Ia memilih berhenti bukan karena kehilangan cinta pada sepak bola, melainkan karena merasa telah memberikan seluruh yang ia miliki. Pertandingan terakhirnya bersama Udinese berlangsung saat berhadapan dengan Carpi. Walaupun berakhir dengan kekalahan 1-2, tidak merusak suasana yang penuh penghormatan. Stadion Friuli dipenuhi tepuk tangan, bukan tuntutan. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78 dan kemudian mencetak gol dari titik penalti. Golnya menjadi satu-satunya gol Udinese di laga ini. Imbucata per Vidmer, contatto con Porcari e calcio di rigore. Totò Di Natale contro Colombi. Di Natale 2-1 Udinese. Totò Di Natale nel giorno del suo addio riesce a mettere l'ennesimo sigillo, il numero 217 in A. Setiap sentuhan bola darinya disambut sorak, seakan para supporter ingin menyimpan momen itu lebih lama. Ketika ia ditarik keluar lapangan, seluruh stadion berdiri, tidak ada air mata berlebihan, hanya tatapan panjang yang menyimpan kenangan bertahun-tahun tentang gol, perjuangan, dan kesetiaan. Setelah pertandingan usai, Di Natale berjalan perlahan mengelilingi lapangan, memberikan salam terakhir kepada para pendukung. Di Natale meninggalkan Udinese, klub yang ia bela lebih dari sedekade, dan mengukir 227 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub tersebut, serta salah satu top skor terbaik dalam sejarah Serie A. Namun, yang paling abadi adalah satu hal yang membuktikan bahwa kesetiaan bisa menjadi prestasi tertinggi dalam sepak bola.